Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Radit Setiawan, NIM 04374195. Yang terhormat Ibu Elidiana MVD dan kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bisa melanjutkan diskusi 4 yang kita laksanakan pada hari ini dan seterusnya. Semoga kita diberikan kesehatan sampai akhir diskusinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19. Coronavirus di DNCC 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebarkan ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PKKBM atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS atau MERS, antara lain dalam kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Menurut data dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.800 orang dengan jumlah kematian sekitar 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkatan kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia kelompok usia, biasanya 60 tahun memiliki persentase angka kematian lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meningkat akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meskipun jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka keseimbangan dan kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.093 jiwa. Gejala virus corona COVID atau dibilang COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilang kemampuan mencakap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosimia, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu
waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus bisa mengalami penurunan atau penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala virus corona, maka diperlukan rapid test atau disebut dengan PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR ini sekitar rumah Anda ataupun bisa di rumah sakit. Komplikasi virus corona dengan COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Yaitu pertama adalah pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lainnya, itu ada gaji ginjal, terus ada juga acute coronary infection, sindrome atau bisa juga dengan kematian. Di samping itu ada pula istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk hasil negatif pemeriksaan PCR, tapi tetap mengalami keluhan sebagai seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar atau demam yang hilang timbul. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksin COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2001 sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6 sampai 18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19, namun ada juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, gunakan masker. Yang ketiga, rutin mencuci tangan, yaitu tingkat daya tahan tubuh atau bisa minum dengan minum vitamin C dan lainnya. Olahraga. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut dengan ODP, orang dalam pantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan agar tidak menular virus corona ke orang lain. Yaitu lakukan isolasi mandiri, jangan keluar rumah, hubungi pihak rumah sakit, sebisanya mungkin jarang melakukan pertemuan dengan orang lain, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, yaitu pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. Itu gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk ataupun bersin. Perlu diketahui kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter ataupun rumah sakit seperti melahirkan, operasi cuci tangan, darah atau vaksinasi anak akan dilakukan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Di rumah sakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada dan kawan-kawan atau penjelasan saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.